Coba bayangin deh, sebuah momen yang super krusial. Seorang pemimpin besar wafat, tapi nggak menunjuk siapa penggantinya. Nah, ini bukan cerita fiksi. Ini adalah krisis nyata yang dihadapi umat Islam persis setelah Rasulullah wafat. Sebuah ujian pertama yang akan menentukan nasib mereka selamanya. Hari ini, yuk kita bedah tuntas peristiwa di Sakifah. Oke, jadi saat itu Madinah tuh lagi berduka banget. Tapi di balik kesedihan yang mendalam itu, ada sebuah masalah besar yang mengintai. Kekosongan kekuasaan. Ini bahaya loh, karena tanpa ada pemimpin yang jelas, masa depan komunitas ini jadi taruhannya. Tepatnya hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah wafat. Seluruh kota tenggelam dalam duka. Tapi satu pertanyaan besar menggantung di udara, siapa yang akan memimpin sekarang? Ini bukan lagi sekedar pertanyaan politik. Ini soal kelangsungan hidup mereka sebagai satu umat. Masalahnya adalah Rasulullah nggak menunjuk pengganti secara spesifik. Beliau menyerahkan urusan ini ke musyawarah. Artinya, umat yang usianya masih sangat muda ini harus menghadapi ujian terberat mereka sendirian. Ini bukan cuma soal milih pemimpin ya, ini tentang gimana caranya mereka bisa tetap utuh dan nggak terpecah belah. Dan benar aja, bahkan sebelum prosesi pemakaman selesai, krisis politiknya udah mulai kelihatan. Waktu jadi sangat penting di sini. Setiap detik, setiap keputusan bisa jadi penentu segalanya. Nah, bibit perpecahan itu langsung kelihatan jelas. Di satu sisi, kaum muhajirin, para sahabat terdekat Rasulullah, masih fokus mengurus jenazah beliau. Di sisi lain, kaum Ansar, penduduk asli Madinah, justru udah berkumpul di sebuah tempat bernama Sakifah buat milih pemimpin dari golongan mereka sendiri. Dua kelompok inti ini terpisah di momen yang paling genting. Dari pertemuan kaum Ansar inilah muncul sebuah usulan yang kedengarannya kayak kompromi. Satu pemimpin dari kami dan satu pemimpin dari kalian. Mungkin niatnya baik ya, supaya adil dan semua terwakili. Tapi coba bayangin dampaknya. Usulan ini justru bisa membelah komunitas yang baru aja bersatu jadi dua kubu. Sadar akan bahaya ini, tiga sahabat senior dari kaum muhajirin, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah, langsung bergegas ke Sakifah. Misi mereka jelas. Bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk menyelamatkan persatuan umat yang ada di ujung tanduk. Di tengah suasana yang pasti tegang banget itu, Abu Bakar maju ke depan. Langkahnya bukan untuk memenangkan perdebatan, tapi untuk membangun jembatan di atas jurang perpecahan yang mulai menganga. Pidato beliau ini, ini adalah sebuah masterclass diplomasi. Beliau nggak langsung menolak usulan Ansar. Justru, beliau memulainya dengan memuji, mengakui semua jasa besar kaum Ansar. Nah, setelah fondasi respek itu terbangun, barulah beliau menyampaikan argumen utamanya. Kuncinya ada di proposal ini. Kami adalah para pemimpin dan kalian adalah para wazir atau pembantu. Tunggu dulu, ini bukan soal siapa lebih tinggi dari siapa ya. Ini murni soal strategi. Kepemimpinan dari suku Quraisy, sukunya Rasulullah, akan lebih mudah diterima oleh suku-suku Arab lain yang baru masuk Islam. Sementara, dukungan kaum Ansor di Madinah itu vital banget buat stabilitas pemerintahan. Jadi ini soal pembagian peran demi kebaikan bersama. Oke, setelah pidato Abu Bakar berhasil meredakan ketegangan, langkah berikutnya jadi super penting. Gimana caranya mengubah perdebatan panas ini jadi sebuah kesepakatan yang solid dan diterima semua pihak? Dan disinilah kita lihat kebesaran jiwa Abu Bakar. Beliau sama sekali nggak mencalonkan dirinya sendiri. Justru, beliau menyingkirkan egonya jauh-jauh dan mengajukan dua nama lain yang menurutnya sangat layak, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Luar biasa kan? Tapi disinilah plot twistnya. Umar bin Khattab bukannya menerima pencalonan itu, malah menolaknya. Beliau justru berbalik ke Abu Bakar, sadar betul posisi Abu Bakar sebagai sahabat terdekat Rasulullah, dan langsung mengarahkan semua perhatian kembali ke beliau dengan sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya. Inilah dia titik baliknya. Momen krusial itu, ikrar setia atau baiat yang diberikan Umar kepada Abu Bakar seketika memecah kebuntuan. Satu tindakan ini menjadi katalisator yang membuka jalan bagi lahirnya sebuah konsensus. Dan tindakan Umar tadi memicu reaksi berantai. Abu Ubaidah langsung mengikuti. Lalu, yang paling penting, seorang tokoh kunci dari Ansor yaitu Bashir bin Sa'ad juga ikut memberikan baiatnya. Ini sinyal yang sangat kuat. Dari situ, mayoritas yang hadir pun dengan cepat ikut sepakat. Nah, keputusan yang dibuat di pertemuan kecil di Sakifah ini nggak berhenti di situ aja. Keesokan harinya, keputusan ini dibawa ke ranah publik.
Baiat umum dilaksanakan di Masjid Nabawi, di mana seluruh komunitas di Madinah memberikan persetujuan mereka. Ini menunjukkan sebuah proses legitimasi yang komplit, dari musyawarah terbatas hingga persetujuan publik. Jadi, apa artinya semua ini? Penting banget buat kita pahami bahwa peristiwa Sakifah itu lebih dari sekedar memilih seorang pemimpin. Ini adalah momen di mana fondasi tata kelola pemerintahan Islam untuk masa depan diletakkan. Dan fondasi itu langsung diuji habis-habisan loh. Muncul gerakan-gerakan murtad, banyak yang menolak bayar zakat. Ini tantangan besar banget buat kepemimpinan baru. Tapi, dua prinsip yang lahir dari Sakifah, yaitu musyawarah dan persatuan, terbukti jadi jangkar yang sangat kokoh. Pada akhirnya, Sakifah ini jadi bukti nyata kedewasaan politik para sahabat. Di tengah krisis yang bisa menghancurkan segalanya, mereka justru menunjukkan gimana kepemimpinan yang bijaksana itu bisa mengubah potensi konflik menjadi sebuah kekuatan yang mempersatukan. Jadi, keputusan di Sakifah itu bukan cuma solusi sesaat. Itu menjadi sebuah preseden, sebuah cetak biru atau blueprint untuk tata kelola pemerintahan yang akan memandu kekhalifahan di masa-masa selanjutnya. Sebuah warisan yang berakar pada dialog dan kepentingan bersama. Nah, semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan reflektif. Di dunia modern sekarang yang rasanya serba terpecah belah, di mana kepentingan kelompok seringkali jadi yang utama, bisakah kita belajar dari Sakifah, belajar untuk menyingkirkan ego dan kepentingan sesaat demi persatuan yang lebih besar? Ternyata pelajaran dari sebuah konsensus kuno ini masih sangat relevan hingga hari ini.